Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 27 September 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai akhirnya di Sabtu yang terakhir bulan September. Bapak, yuk waktu begitu cepat, karena minggu depan, Sabtu depan sudah bukan bulan September, bulan Oktober. Dan minggu depan saya sudah ada di Jember. Pelayanan saya keliling terus dalam rangka pelayanan penggebalan, karena minggunya disertai perjamuan kudus. Minggu awal dan minggu akhir disertai perjamuan kudus awal dan akhir, karena Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Biar hidup kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Setialah sampai langkah terakhir. Seperti firman Tuhan tadi malam kita baca, setia sampai mati, Tuhan berikan mahkota kehidupan. Melakukan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, akan mendapatkan mahkota kebenaran. Itu kita mau baca firman Tuhan berurutan. Pagi ini Ester pasal ke-7, satu pasal penuh. Karena kemarin kita baca Ester pasal 6, puji Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib membela orang benar. Mordekai, Ester adalah orang yang dicinta sama Tuhan Israel, Yahudi. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi si jahat, si Haman, akhirnya disulahkan pada tiang yang pernah dia buat sendiri. Ada hukum tabur tuai. Ada upah kejahatannya, upah dosa adalah maut. Tuh, mari kita mendekat dengan Yesus. Kita mau bersandaran kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita minta ampun dan bertobat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat ke-8 dan 9, demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan, amin, ialah Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Bapa, pagi ini kami mau baca firman-Mu, Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu, ya Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu pagi ini sudah berdoa mengucap syukur, haleluya.
Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu dipelihara sampai di Sabtu yang terakhir bulan September. Karena besok hari Minggu harinya Tuhan, minggu yang terakhir. Mari kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat Tuhan, curahkan isi hatimu di harapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Hanya dekat Allah saja kita merasa aman, damai, sejahtera. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kota bentengku yang teguh, aku tidak akan goyah selama-lamanya bersama dengan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Ester pasal ke-7. Satu pasal yang terakhir. Puji Tuhan, terus kita setia. Sampai berseluruh pasal 8, 9, 10. Langsung kita baca kitab Ayub. Terus kita cinta Yesus. Berjalan kita dalam firman Tuhan. Kitab demi kitab kita lalui. Kota demi kota kita jalani. Hari demi hari kita jalani. Bulan, tahun, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, Ester pasal 7 ayat 1. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Wow, dahsyat. Semua langkah Tuhan, kalau bersama Tuhan, Ester disertai Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tidak gampang loh Bapak Ibu. Ini bukti nyata cerita ini. Ini peristiwa nyata loh saudara. Ya. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan loh, Ester mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Tidak gampang, apalagi Raja Ahasuerus ini raja yang hebat, raja yang kaya, raja yang pandai, punya kekuasaan penuh, punya kedaulatan yang dahsyat ya. Tapi bisa ditunggu Ester, coba ya. Ratu Wasti tidak bisa semua. Tapi Ester ada penyertaan Tuhan. Berikutnya ayat kedua. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Wah, dahsyat. Setengah kerajaan mau dikasih, saudara. Karena kerajaan memang di bawah pimpinan Raja Ahasuerus. Ratu Ester, ratu yang disayang. Itu semua Tuhan yang utus. Tuhan yang punya rencana. Kalau setiap langkah kita diatur sama Tuhan, aman, saudara. Jangan pernah khawatir. Yang penting dekat dengan Yesus. Ester dekat dengan Tuhan, dia sampai berpuasa. Ayat ketiga, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakan kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Oh, dahsyat saudara. Ya, jadi bicara hamba ratu dengan segala rendah hati di hadapan Raja Ahasuerus. Dia cerita apa yang terjadi sebenarnya dan apa jawabnya Raja Ahasuerus. Mari baca ayat kelima. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapa orang itu? Di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat di mana? Wah, siapa orang itu yang punya niat jahat? Udah disampaikan ya semua yang dialami oleh Mordekai, dan Ester doanya dijawab sama Tuhan. Dan langsung respon dari Raja Ahasuerus, siapa orang itu? Mari kita baca ke-6. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman. Wah, dahsyat saudara. Orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri?
Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Wah, marah Raja Ahasuerus, saudara. Karena begitu Raja Ahasuerus mendengar Haman kata Ester, dan Raja Ahasuerus keluar ke taman sebentar. Tato Haman mendekati Ester. Dia berlutut di depan Ester. Maka datang tuh Raja Ahasuerus. Marah saudara Raja Ahasuerus, karena itu ratu, orang yang dicintai. Maka dia nggak bawa Haman seenaknya ini datang ke depan Ratu Ester. Apa yang jawab Haman? Ayat 9. Mari kita lihat. Sembah Harbona, salah seorang sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk merdekai orang yang menyelamatkan raja dengan pemberian tahun itu, telah berdiri di depan rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja sulakan pada tiang itu. Ayat 10 yang terakhir. Kemudian Haman disulakan pada tiang dirikannya untuk merdekai. Maka sudahlah panas hati raja. Amin. Demikian firman Tuhan. Orang fasik, orang jahat akan mati binasa karena kefasikannya. Tertulis dalam 1 Samuel pasal 29. Demikian firman Tuhan sebagai terakhir. Langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya. Tapi orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuasaan sendiri seorang berkuasa. Amin. Mari kita mencinta Tuhan melalui cerita-cerita pribadi, kesaksian dari yang luar biasa dari Ester dan Mordekai, memberkati kita semua sehingga membuat kita makin hari mencinta Tuhan. Terbukti nyata orang jahat akan mati dalam kejahatannya. Upah dosa ada maut. Terbukti nyata ada penyertaan Tuhan. Orang yang cinta Yesus, orang yang dekat dengan Yesus ada dalam perlindungan. 1 Samuel 29. Orang yang dikasihnya di dalam perlindungan. Orang fasik kan berarti binasa. Itu tuh kita mau berserah total kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, mungkin pada pagi hari ada masalah, ada pergumulan, datang kepada Yesus. Dekatilah Yesus. Jangan dekat dengan yang lain. Dekat dengan Tuhan. Sebab dia sumber kekuatan kita. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku sangat-sangat tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya dialah Tuhan Yesus gunung batuku. Hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, sebelum apapun yang kita lakukan, berserah total kepada Tuhan. Mari kita mendekat dengan Yesus. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus segala-galanya. Hanya dekat Allah saja ku tenang. Dari sumber kekuatanku hanya datang dari Yesus. Aku tidak akan goyah bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.